Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali untuk pembahasan ilmu nahwunya, masih membahas tentang sulasi mujarrad, dan kita sampai kepada pembahasan fi'il amr atau kata perintah. Cara pembentukan fi'il amr dari fi'il sulasi mujarrad adalah dengan memperhatikan fi'il mudhari'nya. Ini kata kuncinya. Yaitu jika fi'ilnya berupa sahih salim, yaitu kata kerja yang tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang sama, maka harokat huruf terakhir disukun dan huruf mudhara'ahnya yaitu ia dibuang, kemudian diganti oleh alif hamzah wasal dengan harokat pertama dhammah jika ain fiilnya dhammah, dan kasrah jika ain fiilnya fathah dan kasrah. Contohnya kataba, telah menulis, yaktubu, sedang atau akan menulis. Masdarnya kitabatan. Isim fa'ilnya atau kitabatan artinya tulisan. Isim fa'ilnya katibun, penulis, dan isim maf'ulnya maktubun, yang ditulis. Nah, fi'il amrnya uktub, ya, karena yang ini ain fi'ilnya dia dhammah, ya. Kemudian ya mudhara'ah dibuang, diganti dengan alif dan harokat terakhir menjadi sukun, ya. Kemudian alif ini mengikuti yang ain fi'ilnya yaitu dhammah, sehingga menjadi uktub artinya tulislah. Contoh yang kedua, jalasa telah duduk, yajlisu sedang atau akan duduk. Masdarnya julusan, duduk. Kemudian isim fa'ilnya jalisun, isim maf'ulnya majlusun. Untuk fi'il amrnya ijlis, yaitu ya mudhara'ah di awal, ya, diganti dengan alif, harokat terakhir disukun, dan untuk alifnya ini mengikuti ain fi'il, karena dia kasrah maka menjadi kasrah. Ijlis artinya duduklah. Kemudian contoh yang ketiga, ja'ala telah menjadikan, yaj'alu sedang atau akan menjadikan. Kemudian untuk masdarnya ja'lan atau ja'alan, menjadi. Isim fa'ilnya ja'ilun, yang menjadikan. Isim maf'ulnya maj'ulun, yang dijadikan. Nah, untuk fi'il amrnya ij'al, yaitu ya mudhara'ah dibuang, diganti dengan alif, harokat terakhir disukun, ya. Kemudian alif di sini harokatnya kasrah karena ain fi'ilnya fathah. Artinya ij'al, jadikanlah. Kemudian berikut ini adalah contoh-contohnya, silakan untuk dicoba agar lebih mudah dalam memahaminya. Kemudian kaidah yang kedua dalam membentuk fi'il amr,
adalah jika fiilnya berupa sahih mudha'af, yaitu kata kerja yang huruf kedua dan ketiganya sama. Maka kaidahnya setelah dibuang ya mudhara'ahnya, kata yang tersisa itulah yang langsung menjadi fiil amr dengan harokat akhir di fathah. Contohnya, dalla telah menunjukkan, ya dulu sedang atau akan menunjukkan, untuk masdarnya dallan. Kemudian isim fa'ilnya dalun, yang menunjukkan, dan isim maf'ulnya madlulun, yang ditunjukkan. Nah, fi'il amrnya dulla, tunjukkanlah, yaitu caranya ini dibuang, ya. Kemudian huruf yang tersisa dal dan lam, ya. Akan tetapi yang asalnya fi'il mudhari'nya berharokat dhammah, ya, ketika fi'il amr menjadi fathah sehingga menjadi dulla, tunjukkanlah. Begitu juga contoh untuk mudha'af yang lainnya. Nah, ini berikut contoh, ya, silakan untuk dicoba untuk dikerjakan. Kemudian kaidah yang ketiga, jika fiilnya berupa sahih mahmuz fa, ya, artinya fiilnya terdapat hamzah yang hamzahnya di awal, maka harokat huruf terakhir disukun dan huruf mudhara'ahnya atau ya dibuang sehingga tinggal hamzah di permulaannya. Maka boleh dua cara. Yang pertama mengikuti cara pertama, yaitu pola umum, ya, wazannya uf'ul, ya, atau if'al, ya, atau if'il. Atau kedua, yaitu dengan membuang hamzah sukunnya, ya, dengan membuang hamzah sukunnya. Contoh di sini, akala telah makan, ya'kulu sedang atau akan makan, masdarnya aklan makanan, ya, atau makan, ya. Kemudian isim fa'ilnya akilun, isim maf'ulnya ma'kulun, yang dimakan. Nah, untuk fi'il amrnya bisa ukul karena wazannya uf'ul, ya. Yang kaidahnya sama dengan tadi, ya mudhara'ahnya dibuang, diganti dengan alif, ya. Kemudian harokat alif ini di dhamma karena ain fi'ilnya dhamma dan huruf terakhir di sukun sehingga menjadi ukul. Atau cara yang kedua, ya, yaitu dengan dibuang, ya, alif dan hamzahnya sehingga menjadi kul. Kemudian, nah ini contohnya. Nah, berikutnya kaidah yang keempat, jika fiilnya berupa mu'tal misal dan ajwaf. Misal yaitu kata kerja yang huruf ilatnya di awal, dan ajwaf kata kerja yang huruf ilatnya di tengah. Maka setelah dibuang ya mudhara'ahnya, kata tersisa itulah yang langsung menjadi fi'il amrnya dengan harokat akhir di sukun, ya. Contoh di sini, wasala telah sampai, yasilu sedang atau akan sampai. Kemudian untuk masdarnya bisa waslan, ya, atau silatan, ya, artinya sambungan. Kemudian isim fa'ilnya wasilun, yang menyambungkan.
Kemudian isim maf'ulnya mausulun, yang disambungkan. Nah, fi'il amarnya adalah sil, yaitu karena dia huruf ilat ya. Ilat ini artinya berubah-ubah, terkadang wawu, terkadang iya, dan ketika fi'il amar untuk misal dan ajwaf hilang ya, hilang. Contohnya di sini dari yasilu fi'il amarnya menjadi sil ya, harokat terakhirnya di sukun. Kemudian yang kedua untuk ajwaf contohnya qala, telah berkata, yaqulu sedang atau akan berkata, masdarnya qaulan, perkataan. Isim fa'ilnya qailun, yang berkata. Isim maf'ulnya maqulun, yang dikatakan. Nah, maka untuk fi'il amarnya ya, huruf ilatnya yang di tengah dibuang, kemudian ya mudhara'ah dibuang, sehingga yang tersisa qulu ya. Nah, untuk fi'il amar harokat terakhirnya disukun sehingga menjadi qul. Begitu juga untuk yang lainnya. Nah, ini contohnya. Kemudian kaidah yang kelima dalam membentuk fi'il amr sulasi mujarrad ini, jika fi'ilnya berupa mu'tal, nakis, dan lafif. Nakis artinya kata kerja yang huruf ilatnya di akhir, dan lafif kata kerja yang huruf ilatnya di tengah dan di akhir. Maka setelah dibuang ya mudhara'ahnya digantikan dengan alif dan huruf terakhirnya dibuang ya. Contoh di sini da'a, telah berdoa, yad'u sedang atau akan berdoa. Masdarnya bisa dakwah atau bisa du'aan ya. Du'aan di sini artinya doa. Isim fa'ilnya da'in. Isim maf'ulnya mad'awun. Kemudian fi'il amrnya ud'u ya, artinya berdoalah. Nah, di sini ya, karena dia huruf terakhirnya huruf ilat ya, ketika fi'il mudhari dibuang ya huruf wawunya, kemudian ya mudhara'ahnya diganti dengan alif. Adapun harokat alif di awal karena mengikuti ain fi'il yang dhammah. Dan begitu juga yang lainnya ya, tinggal dikiaskan saja. Ini contohnya. Kemudian terakhir untuk kaidah dalam membentuk fi'il amr dalam fi'il sulasi mujarrad ini, jika fi'ilnya berupa mu'tal multawi, yaitu kata kerja yang huruf ilatnya di awal dan di akhir, maka setelah dibuang ya mudhara'ahnya, kata yang tersisa itulah yang langsung menjadi fi'il amr dengan huruf terakhirnya dibuang ya. Contoh di sini wa'a, telah memperhatikan, ya'i sedang atau akan memperhatikan, kemudian masdarnya wa'yan, perhatian. Kemudian untuk isim fa'ilnya wa'in, yang memperhatikan. Kemudian fi'il amrnya ai ya, yaitu huruf ilat di awal ya, dan juga huruf ilat di akhir dibuang, sehingga yang tersisa inilah yang menjadi fi'il amr. Mungkin sampai di sini untuk pembahasan fi'il amr sulasi mujarrad. Untuk latihannya silakan untuk dikerjakan. Barakallahu fiikum.